punya hati, Dina. Kamu masih punya suami, Dina. Dan sekarang kamu menikahi suami aku, Dina. Orang suami aku ngizinin kok aku nikah sama Mas Anton. Kenapa? Kamu gak suka? Aku gak terima dengan semua ini. Kalau kamu nggak terima, silakan kamu angkat kaki dari sini. Hah? Ayo. Kamu usir aku, Mas. Kamu yang minta. Mas, gak susah payah kita bangun rumah tangga, Mas. Dari yang gak punya apa-apa sampai sekarang kamu susah seperti ini. Kamu mau buang aku, Mas. Ternyata di balik kesusahan kamu sekarang, kamu sering melakukan kemusyrikan, Mas. Ritual-ritual sesat, Mas. Tobat, Mas, tobat! Oh, hebat deh kamu yang sekarang, hebat! Udah berani-beraninya kamu ceramain aku ya. Sini kamu, sini! Kamu rasain, Ros. Ya! Pergi kamu dari sini! Dan jangan pernah kembali! Mbak Rosa nggak apa-apa? Sabar ya, Mbak. Semuanya bener ya? Kamu benar, Roy. Mas Anton sudah menikahi Dina. Dina masih bersuami. Suami yang lumpuh, Roy. Suami Dina depresi. Suami Dina depresi. Dia mau bunuh diri. Masya Allah. Roy, terus gimana dong? Roy, kita harus cegah itu. Yuk. Aku sebagai laki-laki sudah tidak berguna. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, Dina. Kamu layak dapat apa yang kamu harus dapatkan. Kamu gak dapetin itu dari aku. Apa yang kamu bisa kasih sama aku? Aku tuh hidup kayak gini sama aja. Aku gak hidup, Mas. Aku tuh sengsara. Aku harus ngurusin kamu yang lumpuh dan gak bisa apa-apa ini. Kamu tau gak? Kamu tuh sama aja kayak mati hidup. Kamu tuh hidup tapi kamu mati. Din, aku mohon. Aku udah gak ada siapa-siapa di dunia ini. Aku berharap kamu bisa ngurus aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku gak peduli, Mas. Aku gak peduli. Tapi kamu kan tahu, Anton itu suami Rosa, teman SMP kamu. Terus kenapa? Terus kenapa kalau dia temen SMP aku? Masalah buat kamu? Enggak kan? Dan kamu tuh udah gak bisa ngapa-ngapain, Mas. Udahlah, kamu diem aja. Mas! Mas, sadar, Mas. Harusnya Mas nggak melakukan seperti ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sandi, Maafin Dina, Rosa. aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan dia atau tidak. Aku juga ngerasain itu. Mas Anton dan Mbak Dina telah dikuasai oleh iblis yang disembahnya. Mas Anton sudah menyesatkan dirinya menjadi penyembah jimat orang mati. Kita cuma bisa mendoakan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tuhan menggerakkan Roy untuk menolong Sandy yang depresi berat. Jika iblis sudah menguasai pikiran manusia, akal sehat pun tidak lagi dimiliki. Anton dan Gina, penyembah kesesatan, tenggelam dalam pelukan iblis durjana. Untuk sementara waktu, Rosa tinggal di rumah saya. Mbak tinggal saja di sini. Saya, suami saya, Roy, dan Oma, kami membuka pintu lebar-lebar
Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sudah mau menerima saya di keluarga ini. Iya, Mbak. Dan mau menerima saya untuk sementara waktu tinggal di sini. Kamu nggak usah sungkan-sungkan, Rosa. Mbak, saya antar ke kamar ya. Sebaiknya Mbak istirahat dulu. Ayo, Mbak. Silakan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Senyamannya saja, ya. Terima kasih, Bu. Saya tinggal dulu ya. Permisi. Ya Allah, ternyata masih ada orang baik sebagai keluarga ini. Syar, aku berdoa dulu ya. Pak, aku ke tempat sembahyang dulu ya. Ya. Charlie, kamu udah makan? Belum, Om. Kamu makan dulu aja sambil tunggu Roy sembahyang. Nggak usah deh, Om. Nanti aja bareng sama Roy. Oh, jadi kalian mau makan di luar? Iya. Ya udahlah. Engkaulah pelindung yang lemah. Engkaulah penjaga alam semesta. Jauhi kami dari kerusakan. Lindungi saudara-saudara kami yang melakukan tidak adil, kasar, dan semena-mena. Engkaulah yang memberikan jalan terbaik untuk makhluk yang baik. Ya Allah, hamba mohon perlindungan-Mu untuk diri hamba dan juga Mas Sandi yang mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, yang selalu ditekan oleh kekerasan hati orang-orang yang dikuasai oleh iblis yang disembahnya. Hancurkanlah iblis-iblis itu, ya Allah. Berikanlah cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara hamba yang tersesat, yang kehilangan jiwa dan keimanannya, yang menjadikan iblis atau setan sesembahnya. Ya Allah, ampunilah mereka dan berikanlah mereka hidayah-Mu, ya Allah. Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan hambanya tersesat. Diberikan teguran keras. Mereka yang menyembah makhluk gaib dan benda-benda gaib, Tuhan menjatuhkan azabnya lebih cepat. Bisa juga entah kapan, dan Tuhan tidak akan pernah diam. Hah? Perusahaan saya disita sama bank. Pak, rumah yang saya tinggal ini nggak bisa juga disita dong, Pak. Pak, tunggu, Pak. Semuanya saya akan beresin, Pak. Saya akan lunasi semua hutang saya, Pak. Pak, tapi Pak. Ah! Kamu kenapa sih, Mas? Kenapa? Perusahaan aku rugi ratusan juta dan rumah ini akan disita sama bank. Kok bisa gitu sih? Perusahaan aku tuh ternyata dalamnya isinya cuma koruptor. Ya jadi semuanya maling
dan perusahaan aku rugi. Terus gimana, Mas? Ya, aku juga bingung kenapa jimat aku udah nggak ampuh lagi ya. Kenapa coba? Ya aku nggak tahu, masalah itu aku nggak ngerti. Gini loh, rumah ini kan udah atas nama aku. Nggak bisa gitu aja dong kamu kasih ke bank. Ya kamu harus ikhlasin. Ikhlasin gimana? Aku nggak mau. Oh, jadi kamu rela aku di penjara? Nggak ada salahnya kan kamu berkorban demi aku. Gak nyangka aku, ternyata kamu berani ngomong gitu sama aku. Iya, emang kenapa? Mas, kamu tega nampar aku, kamu berani sama aku. Aku nyesel nikah sama kamu. Ternyata kamu itu bukan wanita baik-baik ya. Mas, kamu pikir kamu tuh suami yang baik apa? Enggak, kamu tuh nggak jauh bedanya sama sampah, tau nggak? Apa kamu? Dina. Dina. Dina bangun Dina. Bangun. Dina. Kayaknya aman nih, nggak ada orang. Sial. Gawat. Apa sih ini orang? Buka jendelanya! Mas Anton! Kenapa sih? Mas, jangan ke arah sana. Cari arah lain aja. Lo tuh siapa? Pakai ngatur-ngatur gua. Mas, tolong lewat ke jalan lain aja, Mas. Udah gua bilang jangan pernah ngatur gua. Mas Anton bisa celaka, Mas. Mas Anton! Mas Anton! Maju tuh orang. Kamu pembunuh. Ya Tuhan!